Istiqomahan kita untuk menghadiri kajian rutin kitab Kasyifatus Sajah ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin, 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 Allahumma amin. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan atau kajian kitab Kasyifatus Sajah, yang dalam hal ini kita masih dalam pembahasan 6 perkara yang mewajibkan mandi. Wa'lam anna khurujal maniyya mujibun lil ghusli sawa'un kana bidukhuli hasyafatin amla. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna khurujal maniyyi, sesungguhnya keluar mani, mujibun adalah mewajibkan, lil ghusli mandi, mewajibkan untuk mandi. Jadi ketika kita mengeluarkan air mani, maka hal tersebut mewajibkan mandi. Sawa'un kana bidukhuli hasyafatin amla, sama saja keberadaan keluarnya mani tersebut disebabkan dengan masuknya hasyafah atau tidak. Sama saja keadaan keluar mani tersebut disebabkan dengan masuknya hasyafah, yakni kepala penis atau kepala zakar ke dalam vagina, amla atau tidak. Jadi pokoknya keluar mani tidak diharuskan atau tidak disyaratkan harus masuknya kepala penis atau kepala zakar ke dalam vagina wanita. Tidak harus. Pokoknya keluar mani dengan sebab apapun. Baik ketika kita keluar mani dalam keadaan terjaga maupun kita keluar mani dalam keadaan tidur. Seperti kita bermimpi mengeluarkan air mani atau bermimpi jima, dan faktanya atau kenyataannya kita telah keluar mani, maka hal tersebut juga mewajibkan mandi. Wa dukhulul hasyafati, saya ulangi, wa dukhulul hasyafati mujibun lahu, dan masuknya hasyafah, masuknya kepala zakar ke dalam vagina seorang wanita, mujibun lahu ay mujibun lil ghusli, adalah mewajibkan untuk mandi janabah. Jadi masuknya hasyafah seperti keterangan pada pertemuan yang lalu, artinya kepala zakar atau kepala penis kita itu masuk total, secara totalitas masuk ke dalam vagina orang perempuan. Jadi ketika kita memasukkan ya ke dalam farji, ya atau kemaluan wanita atau laki-laki, misalnya kita memasukkan, maaf, ada seseorang memasukkan kepala zakarnya atau kepala penisnya kepada dubur seorang wanita, maka juga mewajibkan mandi. Pokoknya memasukkan kepala zakar atau hasyafah ke lubang kemaluan orang lain, baik dia laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki dimasukkan ke dalam duburnya. Ketika kepala zakar atau penis itu sudah tenggelam secara totalitas seluruhnya, maka mewajibkan mandi. Tetapi kalau tidak masuk semuanya, hanya sebagian yang masuk dan tidak keluar mani, maka tidak mewajibkan mandi. Tidak mewajibkan mandi junub atau mandi janabah. Namun walaupun tidak masuk semuanya, sebagian saja yang masuk, tapi kalau keluar mani maka mewajibkan
mandi. Jadi yang mewajibkan itu adalah keluar maninya, bukan karena masuknya seluruh kepala dzakar kepada lubang kemaluan orang lain. Atau mungkin seperti keterangan pada pertemuan yang lalu, dimasukkan ke lubang duburnya sendiri. Nah, seandainya zakarnya itu panjang dan bisa ditekuk, kemudian dimasukkan ke lubang duburnya sendiri, dan kalau masuk total walaupun tidak keluar mani, maka mewajibkan mandi. Tapi kalau masuk sebagian dan keluar mani dengan sebab masuk separuh atau sebagian tersebut, tetapi kalau keluar mani, maka mewajibkan mandi. Tetapi kalau tidak, hanya masuk sebagian dan tidak keluar mani, maka tidak mewajibkan mandi. Sawaun hasala maniyun amla, ya, sama saja keberadaannya terjadi keluarnya air mani atau tidak, asalkan memasukkan hasyafah kepala dzakar secara totalitas ke lubang kemaluan. Fabainahuma umumun wa khususun min wajhin, maka di antara keduanya, di antara keluarnya air mani dan masuknya hasyafah atau kepala penis ke dalam kemaluan, ada keumuman dan kekhususan. Artinya secara umum, ya, ketika keluar mani, baik dengan memasukkan penis, kepala penis ke dalam kemaluan atau tidak, ini secara umum maka mewajibkan mandi. Itu yang dimaksud. Ada faktor-faktor umumiyah, keumuman dan kekhususan di antara keluarnya mani dengan masuknya hasyafah. Nah, kalau masuknya hasyafah secara umum, baik keluar mani atau tidak, maka mewajibkan mandi. Wala yajibul ghuslu bil ihtilami illa in anzala. Wala yajibul ghuslu, dan tidak wajib mandi, artinya tidak wajib mandi junub atau mandi janabah, bil ihtilami, dengan sebab mimpi keluar mani, dengan sebab mimpi keluar mani, illa in anzala, kecuali benar-benar telah keluar mani, kecuali faktanya telah keluar mani. Tapi kalau hanya mimpi keluar mani, mimpi jima, mimpi bersetubuh, dan dalam mimpi itu keluar mani, tetapi faktanya, kenyataannya belum keluar mani, maka tidak mewajibkan mandi. Tetapi kalau faktanya setelah bermimpi jima, bersetubuh, mengeluarkan air mani, faktanya kita keluar air mani, ya, maka wajib mandi. Itu yang dimaksud. Tsuma'lam anna lil maniyyi, tsuma'lam, kemudian ketahuilah olehmu, anna lil maniyyi, sesungguhnya mani itu thalathu khawasin, memiliki 3 ciri khusus, memiliki 3 kekhasan atau memiliki 3 ciri khusus. Yatamayyazu biha 'anil madhiyyi wal wadiyyi, yang membedakannya, yang membedakan 3 ciri khusus tersebut, ya, yang membedakan dengan 3 ciri khusus tersebut, 'anil madhiyyi wal wadiyyi, dari madhi dan wadi. Ada 3 cairan yang bisa keluar dari kemaluan seorang laki-laki. Yang pertama mani. Mani ini umum sifatnya, bisa keluar dari laki-laki dan bisa keluar dari perempuan. Cuma nanti bedanya dari segi sifatnya. Sifat maninya laki-laki seperti apa, sifat maninya wanita seperti apa. Kemudian madi. Nah,
madhi ini berbeda dengan mani. Kemudian yang ketiga wadi. Wadi juga berbeda halnya dengan mani. Dari 3 cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, ya, maka mani itu hukumnya suci. Sedangkan 2 yang lainnya, madhi dan wadi, itu hukumnya najis. Jadi ada 3 ciri khusus atau 3 kekhasan yang membedakan mani dengan madhi dan wadi. Ahaduha, salah satu dari 3 ciri khusus tersebut, lahu raihatun karaihatil ajini awit tal'i madama rotoban. Salah satu dari 3 ciri khusus tersebut bahwa mani itu memiliki aroma atau bau seperti baunya adonan tepung terigu. Ya, seperti aroma atau bau adonan tepung. Ketika kita membuat adonan tepung terigu misalnya, itu aromanya seperti itu, aromanya mani ketika basah. Jadi baunya mani ketika basah seperti itu. Ya, awit tol'i, atau seperti baunya atau aromanya mayang kurma. Nah, ini mayang kurma ini nggak pernah saya tahu secara pasti dan belum pernah membuktikan aromanya. Di dalam kitab ini dijelaskan aromanya mayang kurma itu persis dengan mani yang dalam keadaan basah. Mayang kurma yang dimaksud adalah pucuk muda dari batang kurma. Pucuk mudanya itu, ya, ketika dicium, dipotong, ya, dipatahkan, itu aromanya persis dengan aroma mani ketika basah. Ketika dalam keadaan basah, mani itu persis aromanya seperti itu, persis seperti adonan tepung dan persis seperti mayang kurma. Itu apabila mani dalam keadaan basah. Itu adalah ciri khas yang pertama. Ya. Fa idza jaffa, dan apabila kering, nah ini. Dan apabila kering, ya, ini. Kalau kering bagaimana aromanya? Asbahat raihatuhu raihatal baydhi, menyerupai aromanya mani tersebut akan aroma putih telur. Nah, ketika kering, baunya mani itu persis seperti bau putih telur. Ya kan, kita tahu kalau aroma putih telur pernah kita menciumnya dan kita tahu aromanya seperti apa. Ya, seperti itulah aroma mani ketika dalam keadaan kering. Itu ciri yang pertama, ya. Ya, dari segi aroma, dari segi bau ketika basah, mani itu aromanya seperti adonan tepung atau seperti mayang kurma, pucuk muda dari batang kurma. Dan apabila dalam keadaan kering, maka aromanya seperti aroma putih telur. Atsani, adapun yang kedua, ciri khusus yang kedua dari mani, at-tadaffuqu. Ya, at-tadaffuqu. Ai at-tadafu'u, artinya mendorong kuat. Ada dorongan kuat atau muncrat ketika keluarnya. Ketika keluar, mani itu terdorong kuat, artinya muncrat, nyemprot keluarnya mani itu. Itu ciri khas yang kedua. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, yang menjelaskan tentang karakter mani atau kriteria mani, ya, di dalam surah At-Tariq ayat 6, khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa ayil insanu
manusia itu diciptakan mimma'in dafiq, dari air yang memancar, dari air yang keluarnya tuh muncrat. Jadi kita ini diciptakan dari air mani yang terdorong kuat itu, yang muncrat, yang memancar itu. Seperti firman Allah di dalam surah At-Tariq ayat 6. Khuliqal insanu mimma'in dafiq. Ya, al-insan ini kan naibul fa'il yang mahdhuf, yang terbuang. Di dalam Al-Qur'an khuliqa mimma'in dafiq. Kalau kita takdirkan naibul fa'ilnya, khuliqal insanu, diciptakan akan manusia itu mimma'in dafiq, dari air yang memancar atau air yang memuncrat. Ai madfuqin, yakni yang terpancar. Ai masbubin fir rahimi, yang tertuang ke dalam rahim. Ya, karena dorongan yang kuat dari keluarnya air mani tersebut sampai masuk ke dalam rahim. Dari sekian sel, dari berjuta-juta sel sperma itu, yang berhasil masuk cuma satu sel, yang lainnya berguguran. Setelah masuk satu sel ke dalam mulut rahim, maka seketika itu mulut rahim menutup. Maka sel-sel yang lain tidak bisa masuk lagi, tidak bisa masuk. As-salitsu, adapun yang ketiga, ciri khusus yang ketiga dari air mani, at-taladzzuzu bi khurujihi, terasa nikmat yang kuat ketika keluarnya, dengan sebab keluarnya mani tersebut. Nah, jadi air mani itu memiliki 3 ciri khusus seperti yang dijelaskan dalam kitab ini. Yang pertama aromanya, yang kedua keadaan keluarnya, ya, kemudian rasanya. Ya, keadaan keluarnya kan tadi memuncrat, aromanya ketika basah seperti aroma adonan tepung atau aroma mayang kurma, ketika kering seperti putih telur. Kemudian yang kedua, ciri khusus yang kedua dari air mani at-tadaffuq, yaitu muncrat, nyemprot. Dan ciri yang ketiga adalah at-taladzzuzu bi khurujihi, terasa nikmat dengan sebab keluarnya mani tersebut. Ya. Wala yushtaratu ijtima'ul khawasi, dan tidak disyaratkan berkumpulnya 3 ciri khusus tersebut. Artinya air mani itu tidak harus, ya, air yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki, ya, dikatakan air mani, tidak harus memiliki semua ciri khusus tersebut. Tidak harus. Bal yakfi wahidatun fi kaunihi maniyan bila khilafin. Bahkan cukup hanya satu dari 3 ciri khusus tersebut di dalam keberadaan air yang keluar dari penis atau dari kemaluan wanita atau kemaluan laki-laki, itu bisa dikatakan mani. Ya, asalkan dari 3 ciri khusus itu, walaupun ada hanya 1 ciri. Dari 3 ciri khusus terdapat 1 ciri saja. Misalnya aromanya ketika basah seperti aroma adonan tepung atau mayang korma misalnya, tetapi ketika keluar tidak muncrat, keluarnya tidak muncrat, ya meles keluarnya, belas pelan-pelan, tidak muncrat, hanya ngalir biasa gitu. Dan ketika keluar juga tidak terasa nikmat. Nah, ketika ciri khusus 1 saja ada, maka itu sudah dikategorikan air mani, sudah disebut, sudah dinamakan dengan air mani. Atau keluarnya nikmat, tetapi aromanya tidak punya aroma misalnya, ketika dicium tidak beraroma. Atau keluarnya tidak muncrat, tapi ketika keluar nikmat, maka itu air mani.
Pokoknya satu saja dari 3 ciri khusus itu ada, maka dihukumi dengan mani. Tidak harus semua 3 ciri khusus tersebut terkumpul. Ada, ya ada. Tidak harus ada semuanya. Salah satu aja yang ada, maka air yang keluar dari kemaluan seseorang maka disebut dengan mani. Bila khilafin, tanpa perbedaan, tanpa khilafiyah, tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tidak ada ulama yang menyelisihi, ya dengan satu syarat saja, ada dari 3 ciri-ciri khusus tersebut sudah dapat dikatakan dengan mani. Itu sepakat, ittifaq ulama dengan hal itu. Wal mar'atu karrajuli fi dzalika 'ala rajihi fi raudati. Dan adapun wanita, ya air maninya wanita seperti apa? Karrajuli, seperti laki-laki. Fi dzalika, dalam hal itu, dalam 3 ciri khusus itu. 'Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat ulama yang unggul. Fir raudati, yang terdapat di dalam kitab fikih yang berjudul Ar-Raudhah. Ada namanya kitab fikih yang berjudul Ar-Raudhah. Di sana dijelaskan bahwa karakter, ya, dari air mani wanita itu sama dengan air mani laki-laki. Wa qala fi syarhi Muslimin, dan Imam Nawawi berkata dalam syarah Muslim, la yushtaratut tadaffuqu fi haqqiha, tidak disyaratkan, ya menurut pendapat atau perkataan Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab syarah Muslim, tidak disyaratkan tadaffuq, artinya muncrat, terdorong kuat, ya pada ketentuan air maninya wanita. Ini ada pendapat dari Imam Nawawi sebagaimana yang diterangkan dalam kitab syarah Muslim, bahwa pada ketentuan air mani wanita itu tidak tadaffuq, tidak muncrat. Jadi keluarnya tidak muncrat. Tetapi tadi, ya ulama, ya sebagian ulama atau sebagian pendapat dari ulama yang kuat atau yang unggul yang terdapat di dalam kitab Ar-Raudhah, karakter dari air maninya wanita itu sama persis seperti laki-laki, dari aromanya, kemudian dari keluarnya, kemudian dari rasanya enak keluarnya, kemudian ketika keluar muncrat atau memancar, dan aromanya sama seperti aroma air mani laki-laki. Itu menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang unggul dari pendapatnya para ulama. Tetapi Imam Nawawi sendiri mengatakan tidak disyaratkan tadaffuq, ya pada air mani wanita, artinya tidak muncrat ketika keluarnya menurut beliau. Wa tabi'a minhu Ibnu Salah, dan mengikuti, ya pada pendapat tersebut, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Salah. Asy-Syaikh Ibnu Salah mengikuti pendapatnya Imam Nawawi bahwa air mani perempuan itu tidak tadaffuq, tidak muncrat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas tentang ciri khusus dari air mani. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Wa tsalitsuha, dan adapun yang ketiga, ya yang ketiga dari 6 perkara yang mewajibkan mandi, al-haidu, adalah haid. Artinya ketika wanita mengeluarkan haid,
dan terputus dari haidnya, artinya berhenti dari mengeluarkan darah haid, maka perempuan tersebut wajib mandi. Ini merupakan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yang khusus terjadi pada diri perempuan, tidak terjadi pada laki-laki, karena tidak mungkin laki-laki mengalami haid. Ya, tidak mungkin mengalami haid kecuali kalau dia khuntha. Khuntha itu artinya seorang yang memiliki dua jenis kelamin, dua alat kelamin. Ya, satu vagina, satunya penis. Itu disebut dengan khuntha. Bukan laki-laki murni ya. Ada laki-laki murni yang hanya memiliki satu kelamin tapi tingkah lakunya, gayanya seperti perempuan. Itu bukan banci dalam istilah fikih. Tidak bisa dikatakan khuntha itu. Karena khuntha, yang dimaksud dengan khuntha dalam ilmu fikih adalah orang yang memiliki dua alat kelamin, artinya memiliki vagina dan penis. Ya. Kalau ada orang memiliki dua alat kelamin, maka dia disebut dengan khuntha. Kalau khuntha mungkin haid, seperti keterangan kemarin. Ya, kalau khuntha itu berbeda halnya dengan laki-laki dan perempuan. Kalau salah satu saja dari alat kelaminnya yang mengeluarkan, ya misalnya dari vaginanya keluar haid tapi dari penisnya tidak, maka tidak wajib mandi. Seperti keterangan kemarin, harus kedua-duanya secara berbarengan keluar. Dari dari penisnya keluar mani, kemudian dari vaginanya juga keluar mani, maka wajib mandi kalau keluarnya secara bersamaan. Ya, kalau keluarnya bergantian, air mani keluar dulu dari sperma, dari penisnya, kemudian air mani atau sperma keluar dari vaginanya, maka tidak wajib mandi. Kalau tidak bersamaan, bergantian, ada jeda, air mani dulu keluar, misalnya dari vaginanya keluar air mani, selang berapa lama, sekitar 15 menit baru keluar air mani dari dari penisnya, maka tidak mewajibkan mandi. Itu keluarnya kalau berbarengan, bersamaan. Atau salah satunya di vaginanya keluar haid, berbarengan dengan itu penisnya mengeluarkan sperma, maka wajib mandi. Nah, kan keterangan kemarin di halaman 48, amal khuntha fala yajibu alaihi al-ghuslu illa idza kharaja min farjaihi ma'an. Adapun khuntha, orang yang memiliki dua alat kelamin, maka tidak wajib atasnya mandi kecuali apabila keluar ya dari kedua farjinya, dari kedua kemaluannya ma'an, secara bersamaan. Jadi syaratnya kedua-duanya mengeluarkan air mani misalnya, atau satunya mengeluarkan air mani, satunya mengeluarkan haid ma'an, tapi secara bersamaan, baru mewajibkan mandi. Wahwa damun tabi'atun, wahwa damun tabi'atun, dan adapun haid itu adalah darah alami, darah yang bersifat alami. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita. Jadi yang dimaksud dengan darah haid itu adalah darah alami yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat. Perempuannya dalam keadaan sehat. Fi awqatin makhsusatin, dalam waktu-waktu yang tertentu, dalam waktu-waktu yang khusus.
Jadi ada waktunya, tiap bulan mengeluarkan darah haid. Jadi setiap bulan atau yang diistilahkan datang bulan itu pada umumnya perempuan mengeluarkan darah yang disebut dengan darah haid. Jadi pada waktu-waktu tertentu ya, ada masa-masa di mana perempuan mengeluarkan darah haid. Nah, tentang pembahasan haid ini nanti ada babnya tersendiri. Ya, ada bab tersendiri tentang haid. Warrahimu, dan adapun yang dimaksud dengan rahim adalah jaldatun dakhilal farji, kulit yang berada di dalam kemaluan perempuan. Ada kulit ya yang berada di dalam kemaluan perempuan, itu yang disebut dengan rahim. Dayyiqatul fami, yang bermulut sempit, mulutnya sempit, memiliki mulut sempit. Jadi ada gelembung kulit, ya, kulit yang seperti pelembungan, ya, seperti pelembungan atau balon, itu memiliki mulut yang sempit. Mulutnya rahim itu sempit. Wasi'atul jaufi, ya, memiliki rongga yang luas. Kal jurrati, di dalam kitab ini disebut kal jurrati, seperti guci. Guci itu kan mulutnya kan sempit, kecil, kemudian ke bawahnya rongganya itu besar, ya, seperti itu, luas. Ya, diumpamakan seperti itu. Kalau saya lebih cenderung mengupamakan rahim ini seperti balon itu, pelembungan. Kalau orang Jawa bilang pelembungan, kan mulutnya kan kecil itu, yang kita tiupkan angin, kemudian kalau kita lepaskan kan keluar anginnya. Ketika dalam keadaan terisi angin ya seperti itulah gambarannya dari rahim itu. Mulutnya kecil tapi rongganya luas. Kalau di dalam kitab ini dikatakan kal jurrati, seperti guci. Wa famuha li jihati babil farji, dan mulutnya rahim itu mengarah ke pintu atau lubang kemaluan, mengarah tepat ke lubang vaginanya perempuan. Yadkhulu fi hal maniyu, yang masuk ke dalamnya mani, yang mani dapat masuk ke dalamnya. Tsummatang kamishu, kemudian setelah air mani itu masuk ke dalam rahim tersebut, kemudian rahim tersebut menutup ayan saddu famuha, yaitu tertutup mulutnya. Setelah satu sel sperma, ya, dari berjuta-juta sel sperma yang ada dalam sperma laki-laki itu masuk ke dalam mulut, ya, rahim, masuk ke dalam rahim lewat mulut rahim, kemudian secara otomatis menutup mulut rahim tersebut. Fala taqbalu maniyan akhar, maka rahim tersebut tidak bisa lagi menerima mani yang lain. Ya, mani yang lain tertolak. Ya, ba'da dzalika, setelah air mani dari satu sel sperma itu berhasil masuk. Walihada jarat adatullahi alla yakhluqa waladan mimma irajulaini, dan karena hal ini maka berlakulah adat Allah, yaitu sunatullah, bahwa Allah tidak menciptakan seorang anak dari air dua orang laki-laki, dari air maninya dua orang laki-laki. Tidak ada ceritanya. Kepalanya dari si A, ya, kupingnya dari si B, seperti guyonan orang-orang itu. Ya, tidak benar itu. Kalau misalnya laki-laki yang satu misalnya si A, ketika bersetubuh dengan seorang perempuan, air maninya masuk, maka terus itu menutup. Maka yang kedua itu tidak akan masuk ke dalam rahimnya seorang wanita yang sudah disetubuhi oleh si A. Begitu si B, si C, dan seterusnya.
Misalnya dia disetubui oleh banyak orang misalnya, maka yang menyetubui pertama itu yang punya anak. Kalau dia hamil wanita tersebut, jadi hukumnya itu yang punya anak yang pertama. Jangan menuduh yang kedua, padahal dia pernah disetubui oleh laki-laki A misalnya, kemudian dia nuduh B yang menghamili. Tidak bisa, karena A duluan yang menyetubuhi dia. Maka secara sunatullah berlaku ya, bahwa Allah tidak menciptakan seorang anak dari air mani dua orang laki-laki. Ya, tidak seperti guyonan orang-orang itu kupingnya siapa yang nyumbang, nah itu kakinya siapa yang nyumbang, kok kakinya mirip si B gitu. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Itu hanya guyonan aja itu. Ya, karena waktunya sudah masuk Isya, ya kita akhiri saja dulu kajian ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji atau yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat kita fahami dengan baik dan benar dan bermanfaat bagi kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.